menghampiri ranjang tempat Dion terbaring. Dan ada seorang dokter yang masih memeriksa keadaannya, sementara Putri memperhatikan wajah Dion yang tertidur. "Pasti sakit sekali ya mas," gumam Putri yang benar-benar tidak tega melihatnya menderita seperti itu. "Lekas sembuh ya mas, aku dan Ibra menunggu kamu." "Apa ibu ini istrinya Pak Dion?" tanya dokter itu. Dokter itu telah selesai memeriksa keadaan Dion. Iya dok, bagaimana keadaan suami saya?" "Suami ibu baik-baik saja. Untung beberapa warga tadi cepat mengantarkan suami ibu ke rumah sakit dan segera kami tangani. Pak Dion hanya mendapat sedikit jahitan di keningnya. Tidak ada luka serius, jadi ibu tenang aja ya," jelas dokter itu. Putri menghela nafas dengan pelan. Dia merasa lega kalau keadaan Dion tidak separah yang Putri bayangkan beberapa waktu yang lalu. "Syukurlah kamu gak apa-apa mas." Putri mengelus wajah Dion yang kelihatan sedikit pucat. "Terima kasih ya dok." "Sama-sama bu, kalau begitu saya permisi dulu ya." Dokter itu pun meninggalkan kamar rawat Dion. Putri memperhatikan wajah Dion. Dia rindu sekali dengan pemilik wajah itu. Dion yang dulu selalu memandang Putri dengan tatapan memuja. Dion yang dulu selalu memperhatikan Putri, memberikan Putri sejuta cinta dan kasih sayang. Dan Dion yang dulu membuat Putri percaya bahwa memilihnya Putri akan merasa bahagia. Tanpa sadar air mata Putri jatuh lagi jika mengingat perlakuan Dion kepadanya. "Rasanya sakit sekali, hanya karena berat badanku yang membuatnya bersikap kasar. Ini rasanya tak sebanding dengan apa yang sudah aku dan Mas Dion lewati bersama selama ini. Meski kamu gak bisa menerima keadaanku sekarang mas, aku akan berusaha untuk berubah demi kamu. Aku gak mau buat kamu kecewa lagi. Aku gak mau buat kamu malu lagi mas. Kamu cepat sembuh ya mas," ujar Putri mencium pucuk kepala Dion dan berharap badai ini cepat berlalu. Sungguh, jika begini terus Putri tak tahu apa dia masih mampu bertahan atau Putri harus mundur. Putri hanya ingin yang terbaik bagi keluarga kecilnya tanpa berharap banyak atau menuntut lebih. Sudah 2 hari Dion dirawat dan kondisinya pun perlahan membaik. Seperti hari-hari biasanya, Putri melayani kebutuhan Dion seperti hari ini. Putri tengah berusaha membujuk Dion agar dia mau makan buburnya. Dion yang keras kepala itu sama sekali tak ingin menyentuh bubur itu walaupun hanya sesuap. "Sesuap aja mas, biar nanti mas bisa minum obat," bujuk Putri sambil mengarahkan sendok berisi bubur ke bibir Dion. Dion menepis kasar tangan Putri hingga sendok itu terlempar. "Apa sih, ganggu aja, orang lagi main juga," ujar Dion tak suka. Ia lalu kembali fokus lagi kepada game di ponselnya. Putri menghela nafas mencoba bersabar dengan sikap Dion. Inilah rutinitasnya 2 hari belakangan ini semenjak Dion dirawat. Paginya, Putri mengira ia akan menemukan suaminya kembali yang bersikap baik kepadanya. Namun sebaliknya, Putri yang disalahkan atas musibah yang menimpanya. "Mas Dion tuh harus makan, walaupun cuma sedikit. Kalau enggak, nanti mas lama sembuhnya. Putri enggak tega lihat mas sakit kayak gini," ujar Putri. "Enggak tega kamu bilang? Lelucon apa yang sedang kamu mainkan? Kamu pikir gara-gara siapa aku jadi kayak gini, ha?" cibir Dion. "Lebih baik kamu keluar deh bawa tuh bubur sekalian. Kamu aja yang makan. Aku yakin sekali mau makan berapa kali pun kamu tak akan pernah kenyang. Lihat aja badanmu, semakin hari malah terlihat semakin lebar," sarkas Dion. Putri menundukkan kepalanya. Dalam ucapan Dion barusan sungguh menambah luka di hati Putri. Iya mas, kalau gitu Putri keluar dulu ya." Tak tahan rasanya berlama-lama, Putri langsung keluar. Ia tak ingin mendengar lagi kalimat yang menyakitkan itu dari suaminya.
Lama Putri terdiam, berdiri di balik pintu kamar di mana suaminya dirawat. Lagi-lagi air mata Putri jatuh. Sudah berapa banyak air mata yang ia keluarkan akibat perkataan suaminya akhir-akhir ini. Tak ada lagi kah harga dirinya di mata Dion? Kenapa begitu gampangnya kalimat-kalimat itu keluar begitu saja dari mulut orang yang dicintainya? Putri lalu memutuskan untuk pulang ke rumah sebentar untuk membersihkan dirinya. Ia ingin menjernihkan pikirannya. Kata-kata Dion terus saja berputar, bagaikan kaset yang rusak di otaknya. Kebetulan di rumah juga ada ibu mertua Putri, yaitu mamanya Dion yang datang setelah ia menerima kabar dari Putri bahwa Dion masuk rumah sakit. Sementara nenek Putri tidak bisa datang menjenguk karena keadaannya yang sudah tua. Setelah keluar dari gedung rumah sakit, Putri langsung mencari taksi. Karena kecelakaan itu, mobil sedan milik Dion rusak dan sedang dalam tahap perbaikan. Sial, andai malam itu aku tak minum, gak akan begini kan jadinya. Ini semua memang salah wanita itu. Kalau saja dari awal ia tak membuatku marah dan malu. Dasar istri sialan, ujar Dion meringis saat memegang keningnya yang berbalut kain kasah. Aku bersyukur dalam hati tak ada luka yang serius. Ternyata Tuhan masih berbaik hati kepadaku, memberikan aku umur yang panjang. Awas saja nanti ya, kalau aku mendapatkan undangan lagi, jangan harap aku akan mengajaknya pergi bersama, ujar Dion. Dion pun hendak melanjutkan untuk bermain game. Tiba-tiba suara pintu dibuka dari luar. Aku yakin wanita gendut itu masih ingin memaksa aku makan bubur buatannya. Apa perkataanku kurang jelas baginya? Aku kan tidak mau melihat wajahnya. Jadi Dion pura-pura fokus bermain game di ponselnya hingga suara yang sangat Dion kenal mengalihkan pandangannya ke asal suara. Hai Dion, kamu apa kabar? Tanya seorang wanita yang dengan nada manjanya. Di rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Putri disuguhkan dengan pemandangan yang mengharukan. Ibu mertuanya tengah menimang Ibra sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Sungguh tak ada yang lebih membuatnya senang karena ibu mertuanya sudah mau menerima Ibra sebagai cucunya. Meski dulu ia enggan sekali hanya untuk sekedar menanyakan kabar Ibra karena dari awal mamanya Dion memang kurang suka pada Putri. Putri mencoba untuk menghampiri ibu mertuanya, namun langkahnya terhenti saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sabar ya cucu oma, bentar lagi kamu mau punya mama baru. Ibu kamu itu emang gak becus jadi istri. Dia gak bisa buat papa kamu bahagia. Jadi oma carikan deh mama baru yang cantik buat kamu dan papa, ucap ibu mertua Putri sambil menimang Ibra dengan membelakangi Putri. Tiba-tiba kaki Putri menjadi sangat lemas dan tak mampu rasanya ia menopang berat badannya sendiri. Tapi perlahan Putri mencoba untuk berjalan mundur dengan pelan agar ibu mertuanya tidak menyadari keberadaannya. Segera Putri masuk ke kamar dan mengunci diri di dalam. Putri menangis begitu saja di balik pintu kamar. Dia membekap mulutnya, menahan tangisannya agar tidak sampai kedengaran keluar. Kenapa? Kenapa semuanya begini? Tak pernah kubayangkan bahwa nasibku semalang ini. Kenapa ibu mertuaku tega sekali berbicara seperti itu? Apa salahku? Apa yang sudah aku perbuat hingga mereka, Mas Dion dan ibu mertuaku sebenci ini denganku? Apa sebuah kesalahan berasal dari kalangan biasa hingga aku tak dihargai? Apa karena aku mandul? Atau karena aku gendut? Apa salah jika tubuhku berubah tak semenarik seperti itu? Hingga mudah untuk disakiti? Kenapa? Kenapa cobaan terus datang menimpaku? Kenapa? Kenapa Tuhan? Aku mohon jawab aku. Semudah itukah bagi mereka menyakiti dan mempermainkan perasaanku? Sungguh aku tak punya tenaga lagi hanya untuk menangis. Entah apa memang sudah direncanakan dari awal atau memang dia berniat meninggalkanku dan mengambil Ibra dariku. Aku tak berani membayangkan itu. Jika hal itu benar, sungguh aku sangat belum siap Tuhan, ujar Putri yang terus menangis memegang dada kirinya yang begitu terasa menyakitkan.
Lama Putri terdiam, ia memikirkan berulang kali apa salah yang ia perbuat sehingga Mama dan Dion bisa setega itu melakukannya kepada Putri. Rasanya tak mungkin jika hanya karena masalah berat badannya saja. Aku tak bisa terus begini. Aku harus bicara sama Mama. Aku harus memastikan sendiri bahwa yang tadi aku dengar bukan seperti yang aku pikirkan sekarang. Segera Putri hapus jejak-jejak air matanya dengan kasar. Aku harus kuat mulai sekarang. Aku tidak boleh lemah. Kemana Putri si gadis cerdas dan kuat yang dulu? Iya, aku harus lebih tegas dari sekarang. Putri merapikan sedikit pakaian yang ia kenakan. Setelah mengumpulkan cukup keberanian, Putri pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Mertua Putri masih belum menyadari keberadaan Putri dan ia masih sibuk menimang Ibra. Putri tak tahu apa putra kecilnya sudah terlelap atau belum karena Mama membelakanginya. Mama, panggil Putri. Mama mertua Putri terkejut melihat Putri yang tiba-tiba saja sudah berada di sampingnya. Astaga, kamu mau bikin saya jantungan, ujar Mama sambil mempelototi Putri. Maaf Ma, tadi ada sesuatu yang mau Putri tanya sama Mama dan ini penting, ucap Putri tanpa menghiraukan raut wajah mertuanya yang terlihat tidak suka kepadanya. Lebih penting mana sama suami kamu? Kamu tuh ya, udah gak becus ngurus suami sampai anak saya kecelakaan. Ibra pakai kamu titipin ke tetangga segala. Mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Maksud Mama apa? Gak becus? Nggak becus gimana, Ma? Putri sudah melayani Mas Dion dengan baik. Putri sudah memberikan dia keturunan seperti yang Mama dan Mas Dion inginkan. Putri mengabdikan diri Putri, hidup Putri untuk Mas Dion. Bagian mananya yang Putri gak becus, Ma? Bibir Putri bergetar menahan tangis. Aku harus kuat. Aku tak boleh lemah di depan Mama, gumam Putri. Mama menatap sinis ke arah Putri. Ia lalu meletakkan Ibra yang sudah tertidur di sofa. Apa kamu lupa bercermin? Kamu berasal dari mana? Dan kamu gak lihat apa gimana keadaan kamu sekarang? Asal kamu tahu aja ya, Dion hampir tiap hari mengeluh kepada saya. Kamu itu gak bisa buat Dion puas setiap dia bermain sama kamu. Kamu juga gak mau menjaga penampilan untuk dia. Apa susahnya sih kamu nurut apa mau suami kamu? Maki Mama mertua. Putri menggelengkan kepalanya tak percaya mana mungkin suaminya membicarakan masalah ranjang kepada orang lain apalagi mengadu kepada mamanya. Gak mungkin Ma. Gak mungkin Mas Dion ngomong kayak gitu, ujar Putri meremas ujung bajunya dengan kuat dan melampiaskan rasa kecewa, marah dan sedih yang bercampur aduk. Gak percaya? Kamu tanya aja sendiri sama dia. Jadi jangan salahkan anak saya ya kalau sampai dia mencari wanita lain sebagai penggantimu, ujar Mama memandang rendah ke arah Putri. Mertua Putri terlihat puas sekali melihat keadaan menantunya yang kacau. Putri mundur beberapa langkah dan ia tak percaya semua ucapan mamanya. Putri membekap mulutnya menahan tangis, semakin hancur perasaannya. Terus apa maksud ucapan Mama tadi? Mama baru untuk Ibra. Apa yang mau Mama lakukan? Tanya Putri. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Kamu lihat aja nanti, ujar Mama mertua Putri meninggalkan ia dan kembali menggendong Ibra. Kaki Putri lunglai. Begitu saja ia memandang bahu Mama yang perlahan menghilang di balik pintu ke arah kamar cucunya. Putri memegang dada kirinya. Sakit sekali Tuhan. Apa harus dengan cara seperti ini pernikahanku berakhir?